saat ini yang telah Bapak Ibu guru jalankan sudah sesuai dengan konteks zaman? Jelaskan. Jika sesuai, mengapa? Jika belum, bagaimana seharusnya? Itu adalah pertanyaan yang akan Bapak Ibu guru diskusikan di tatap muka kali ini. Saya akan berikan kesempatan pertama kepada Ibu Francisca, mungkin bisa menjawab pertanyaan di aktivitas ini. Nanti semua guru akan saya kasih kesempatan juga. Baik, terima kasih Bu Yoke. Saya coba untuk menjawab. Mungkin ini yang bisa saya bagikan, ya. Kalau peran guru sesuai konteks zaman, saya berbicara untuk 2 tahun ke belakang ini ya. Untuk keadaan, kita belajar karena keadaan zaman saat ini kita sedang mengalami wabah COVID, sehingga tuntutan belajar, kemudian perangkat mengajar yang harus kami guru siapkan, ya untuk 2 tahun ini sesuai, ya. Cuman masih mengalami kendala. Ya mengapa? Karena keadaan untuk kita mengikuti tuntutan zaman saat ini masih ada kendala yang kita hadapi, yaitu dalam penunjang teknologi untuk di daerah atau siswa yang ada beberapa yang memang mereka tidak didukung oleh perangkat seperti handphone, Android ya. Kemudian dengan jaringan ada beberapa kendala, tetapi dalam penyampaian peran kita sebagai guru, kita mencoba untuk lebih bervariasi dalam penerapan kegiatan belajar mengajar ini, sehingga kita lebih mengharapkan untuk siswa itu dia lebih aktif dan siswa itu belajar untuk bertanggung jawab pada suatu mata pelajaran yang ia ampuh, sehingga dituntut di sini siswa dia lebih aktif atau bertanggung jawab pada diri sendiri. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya bagikan. Ya, terima kasih Bu Siska. Jadi Bu Siska mengatakan sudah sesuai karena melihat kondisi zaman saat ini yang tentunya menuntut Bapak Ibu guru untuk membuat metode belajar, kemudian perangkat belajar yang tentunya berbeda dari sebelumnya. Di 2 tahun belakangan ini memang kita semua dalam masa pandemi, jadi entah guru atau siswa itu memang dituntut untuk belajar dengan cara yang berbeda. Di sini Bu Siska mengatakan bahwa mencoba untuk lebih bervariasi untuk menerapkan metode pembelajaran agar siswa ini bisa lebih aktif dan bertanggung jawab untuk pelajaran yang siswa dalami seperti itu. Ya, terima kasih Bu Siska. Saya akan berikan kesempatan lagi untuk guru-guru yang lain. Mungkin ada yang mau sukarelawan untuk menjawab pertanyaan. Kalau memang belum ada yang mau sukarelawan, nanti saya tunjuk lagi. Ya, mungkin Ibu Yatun mau berbagi. Ibu Yatun atau Ibu Fitri atau Pak Sinaga. Oh iya Bapak siap. Siap, 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 siap.
Ya, terima kasih Bapak Sin. Bapak Sin mengatakan bahwa memang saat ini bukan hanya Pak Sinaga atau Ibu Siska, tapi semua guru justru dituntut untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan keadaan yang sekarang, dengan zaman yang sekarang ini. Ya tentunya Bapak Ibu guru juga selalu diarahkan walaupun zaman berubah atau keadaan berubah, tapi Bapak Ibu guru dituntut untuk menyesuaikan dengan pembelajaran yang diberikan dengan zaman yang ada, dengan kondisi yang sekarang. Terima kasih Bapak Ibu. Oh iya, iya. Sepertinya sudah banyak guru yang bergabung. Saya mungkin berikan kesempatan buat Bapak Alex. Mungkin Bapak Alex mau berbagi dengan menjawab pertanyaan dalam diskusi kali ini, Bapak Alex. Mic-nya sudah bisa, Kak, Pak? Atau bisa juga Ibu Angel untuk menjawab pertanyaan kita. Ya, pertanyaannya itu di aktivitas 3.8, di mana Bapak Ibu ada pertanyaan, tujuannya adalah memahami dan memaknai peran guru sesuai dengan konteks zaman. Iya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apakah peran guru saat ini telah Bapak Ibu jalankan sesuai dengan konteks zaman? Jika iya, jika sesuai jelaskan mengapa, jika belum bagaimana seharusnya. Ya silakan Bapak Ibu guru tadi yang sudah menjawab Pak Sinaga, Ibu Siska juga sudah menjawab. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa berpartisipasi. Saya berikan kesempatan. Yang mau sukarelawan menjawab, saya persilakan. Kalau memang belum ada yang sukarelawan, saya akan sukarela menunjuk Bapak Ibu guru untuk bisa lebih aktif lagi dalam diskusi kali ini. Ya mungkin Ibu Angel, Ibu Evi, Ibu Justin kah mau berbagi atau Ibu Fitri? Saya persilakan untuk berbagi, kita diskusikan sama-sama. Iya Bapak Ibu silakan yang mau atau yang memang lagi kesulitan untuk berbicara secara langsung bisa langsung kirim gagasannya atau pendapatnya di kolom chat. Nanti saya bantu bacakan. Silakan Bapak Ibu. Ibu Angel mau bantu untuk jawab kah? Oke, terima kasih. Ibu Ade Yoke, terima kasih atas. Terima kasih Ibu, silakan. Selamat pagi menjelang siang buat teman-teman semua. Pagi Bu Angel. Yang mengikuti webinar. Oh, selamat pagi Bu Francisca yang dari Merauke. Menurut saya, peran seorang guru yang telah saya jalankan sesuai dengan konteks zaman sekarang, bagi saya sedikitnya sudah sesuai. Sudah sesuai. Kenapa saya bilang sedikit? Karena masih banyak mungkin guru-guru yang setidaknya masih banyak itu yang termasuk saya mungkin ya, termasuk saya yang belum update. Artinya seperti yang Pak Sinaga katakan bahwa harus mengikuti teknologi ke apa. Saya agak itu tadi menyesuaikan apa yang dikatakan Pak Sinaga dan saya ingin menambahkan. Dan berbicara tentang peran guru, sesungguhnya kalau misalnya mengatakan tentang konteks zaman,
tadi saya sudah ikuti modul dan modulnya videonya bagus, dan kalau berbicara tentang konteks zaman, tentunya zaman sekarang itu sudah tidak mengatakan lagi zaman atau zaman ke depan, artinya masa depan. Kita tidak bisa melihat lagi masa depan karena masa depan itu justru sudah kita jalankan sekarang. Dan itu otomatis peran seorang guru itu ada, setidaknya ada inisiatif dari diri sendiri, yaitu dalam melaksanakan KBM tentunya harus seorang guru pertama bisa mengupdate hal-hal yang baru. Kemudian yang kedua mungkin setidaknya seorang guru itu sedikit saja melampaui atau di atas sedikit saja melampaui kemampuan dari dirinya sendiri. Artinya sedikit, jangan terlalu memaksakan untuk yang merasa kita tidak mampu, sedikit saja untuk melampauinya. Kemudian yang ketiga itu peran seorang guru dalam melaksanakan KBM itu harus aman, artinya tidak menyalahkan seseorang siswa jika di dalam satu masalah itu atau dalam pembelajaran itu siswa mendapatkan masalah, kemudian masalah itu membuat dia malu, terus kita seorang guru harus mempermalukan dia atau menghukum dia. Itu salah satu yang harus sebenarnya dicegah, karena seperti modul 1, modul 2, modul 3 kita membicarakan tentang pembelajaran konvensional yang harus tatap muka. Nah, untuk sekarang ini karena kita belajar daring, otomatis hal-hal yang baru, kemudian hal-hal yang menantang dan aman, itu sangat dibutuhkan. Dan itu perlu teknologi seperti yang Pak Sinaga katakan. Dan artinya bukan berkurang sih, tetapi secara reguler harus terupdate, menantang, kemudian aman. Mungkin itu saja. Ada lagi sih, tapi kasih kesempatan lah kepada teman-teman yang lain. Demikian, Adeyoke, terima kasih. Terima kasih Ibu Angel. Ya, Ibu Angel mengatakan bahwa sama ya seperti guru-guru yang lain, bahwa memang di masa pandemi ini guru-guru lebih dituntut lagi untuk mengupdate sistem pembelajaran yang harus sesuai dengan kondisi. Ya, Bu Angel mengatakan ada 3 hal, yaitu guru-guru perannya adalah bisa mengupdate hal-hal baru, kemudian setidaknya guru harus memiliki kemampuan yang melampaui diri sendiri setidaknya sedikit ya. Kemudian harus aman, artinya ketika dalam proses belajar mengajar, guru-guru harus lebih mengayomi, karena ini sekarang masa pandemi, kita semua secara daring, jadi terkadang anak-anak ada yang masih tidak seperti pada saat kita tatap muka langsung dengan anak-anak. Jadi ada beberapa sikap yang memang ketika Bapak Ibu guru mengajar pada saat masa virtual ini, ada hal-hal berbeda yang Bapak Ibu guru dapatkan dari sikap-sikap para siswa. Jadi guru-guru harus lebih mengayomi. Terima kasih Bu Angel. Saya masih berikan kesempatan lagi buat Bapak Ibu guru yang mau berbagi atau mau menjawab dan diskusi bersama. Karena tadi sudah dari guru, iya tadi kayaknya selang-seling Ibu Francisca dari SMK 1, Pak Sinaga, kemudian Ibu Angel lagi, Pak Sinaga dari SMK 5, Ibu Angel. Sekarang saya berikan kesempatan buat guru-guru dari SMK 5. Ibu Evi mungkin, Ibu Yustin, Ibu Yatun. Jika memang tidak bisa menjawab secara langsung, bisa kirim di kolom chat. Nanti saya bantu bacakan. Oh ya, Bu Yustin, silakan Ibu. Oke, terima kasih Kakak Yoke.
Selamat pagi untuk Pagi, semua. Bu. Iya, kalau kita melihat pertanyaan ya, kalau menurut saya, kalau berbicara tentang peran guru yang sudah saya jalankan selama ini, mungkin bisa saya katakan mungkin sependapat dengan Ibu Angel tadi, bahwa sudah sesuai dengan konteks zaman, namun mungkin belum seluruhnya. Gitu ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena dalam pembelajaran zaman sekarang, apalagi di zaman pandemi ini, kita dituntut dan diharuskan harus bisa menggunakan media teknologi. Ya, seperti kita ketahui, mungkin termasuk saya, itu banyak Bapak Ibu guru yang istilahnya sekarang dibilang kakayoke gaptek. Gitu ya. Ya, sering memang dengan alasan yang klasik bahwa kita ini sudah tua, kita sudah lola dalam berpikir, sehingga untuk menyesuaikan perkembangan zaman sekarang ini memang agak mengalami banyak kendala, ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, apalagi sekarang di masa pandemi ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai seorang guru dituntut untuk pembelajaran daring, karena kita sudah tidak ada jalan lain, ya. Nah, itu sudah kita kerjakan. Tapi Kakak Yoke, mungkin kita bisa meninjau kembali bahwa pembelajaran daring ini, walaupun kita menggunakan teknologi yang canggih, tetapi menurut saya tetap tidak bisa menggantikan peran seorang guru atau peran seorang dosen dalam interaksi belajar antara pelajar dengan pelajar. Sebab edukasi atau pendidikan itu bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan tentang mentransfer pengetahuan saja, tetapi juga tentang bagaimana nilai, kerjasama, serta kompetensi yang dimiliki oleh seorang siswa. Tentunya yang kita harapkan sekarang bahwa penggunaan teknologi itu seharusnya dapat membawa pelajar atau mahasiswa zaman sekarang untuk menjadi kompeten di abad yang ke-21. Yaitu bagaimana seorang siswa, bagaimana seorang mahasiswa harus menjadi pembelajar yang mandiri, ya. Seperti yang sudah kita belajar beberapa hari ini, pandangan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa bagaimana siswa, bagaimana anak itu harus merdeka belajar. Nah, untuk mencapai mereka belajar itu mereka harus mandiri. Sikap mandiri ini harus dimiliki oleh seorang siswa. Bagaimana mereka memiliki semangat tinggi, bagaimana mereka harus memiliki karakter untuk tidak selalu bergantung kepada guru, tidak selalu bergantung kepada orang tua, tetapi bagaimana mereka bisa mengolah apa yang mereka peroleh. Tadi seperti yang kita lihat di video, bahwa zaman sekarang itu segala sesuatu pengetahuan itu sudah tersedia di internet. Siswa tinggal mencari, guru tinggal mencari. Tetapi kan tidak sekedar itu, kemudian kita sebagai guru, kita sebagai orang tua lepas tangan. Seharusnya orang tua dan guru tetap menjadi pendamping untuk mengarahkan mereka. Jadi menurut saya peran guru saat ini sudah sangat-sangat sedikit sesuai dengan apa yang dituntut zaman sekarang, bahwa penggunaan teknologi ini sangatlah penting. Walaupun zaman guru-guru yang sudah mau mungkin dibilang expire zaman sekarang ini, yang zaman-zaman dulu yang sudah mau dekat-dekat pensiun, mungkin mengalami kendala untuk mengupdate. Tadi yang dikatakan, kita harus update segala sesuatu yang berkembang zaman ini. Ya, tetapi menurut saya pembelajaran teknologi tetap tidak bisa menggeser peran seorang guru ketika bertatap muka dengan siswa. Jadi kita berharap pandemi segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti dulu. Di tatap muka pun kita tetap bisa menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang. Demikian Kak Yoke, terima kasih. Terima kasih Bu Yustin. Ya, betul sekali. Zaman pandemi ini banyak kendala yang Bapak Ibu guru, siswa-siswa juga hadapi, di mana ada beberapa siswa yang kadang-kadang juga belum
terlalu memahami menggunakan teknologi, ada beberapa guru juga yang demikian, tapi justru karena di masa pandemi ini Bapak Ibu guru maupun siswa juga dituntut untuk lebih mengupdate. Jadi biarlah kita sama-sama terus mengupdate kemampuan di teknologi ini, karena kalau memang tidak diupdate nanti kita bakal tertinggal karena masa pandemi ini semuanya secara virtual Bapak Ibu. Ya, saya masih berikan kesempatan, kita masih punya 13 menit Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu yang masih mau, seharusnya masih ada sih yang harus berbagi ya. Ya mungkin Bapak atau Ibu Kasmira Andi. Mungkin Ibu bisa menjawab pertanyaan kali ini Ibu, biar ada selang-seling tadi sudah dari SMK 1, SMK 5, sekarang kembali lagi ke SMK 1. Silakan Ibu atau Bapak nih Ibu Kasmira Andi. Atau Pak Alex mungkin mau menjawab pertanyaan, atau mic-nya masih bermasalah. Silakan Ibu Angel. Ada tambahan sedikit. Di video tadi tuh senang sekali saya, makanya saya bilang di WA, aduh kasih maju ke tuh apa namanya tatap muka. Cuma saya senang sekali lihat lihat kemudian dengar, memahami, dan ada satu hal yang sangat saya senang. Artinya dalam saat mengikuti pemberian materi di video itu, yaitu dia seorang mahasiswa kalau tidak salah namanya, saya lupa namanya. Dia mengatakan bahwa karena dengan era teknologi yang seperti siapa tadi Pak Sinaga sudah katakan, dan itu sangat saya setujui, dia mengatakan bahwa memasak itu memang tidak bisa digantikan dengan teknologi. Tetapi teknologi itu bisa membantu memberikan kebebasan. Jadi siswa tidak harus ke sekolah, memasak di sekolah, tetapi hanya bisa menggunakan teknologi yang ada. Begitu. Itu saja Yoke. Saya cuma ingin setidaknya memberikan contoh ilustrasi sedikit lah mengenai teknologi yang harus kita pahami bagi seorang guru. Terima kasih Ibu Angel. Oh, Ibu Justin lagi. Ibu Justin mau menyampaikan. Silakan Ibu. Nanti saya rangkum sama-sama Bu. Ya, hanya sedikit menambahkan Kakak Yoke. Nilai positif dari teknologi, perkembangan teknologi zaman sekarang, apalagi kita dituntut untuk melakukan pembelajaran daring, itu ada hal sangat positif yang saya dapati Kakak Yoke. Itu terdapat siswa-siswa yang kalau saya perhatikan itu ketika tatap muka, siswa ini tidak berani untuk berbicara. Jadi mereka diam aja, dengar saja. Tapi ketika mengadakan pembelajaran daring, justru mereka yang paling aktif. Jadi sering berbicara, sering bertanya, bahkan sepertinya dia tidak puas di daring, itu nanti lanjut di WA, bahkan telepon. Kalau menurut saya itu sisi positif salah satu dari penggunaan teknologi zaman sekarang. Terima kasih Kakak Yoke. Terima kasih. Iya. Jadi tadi Ibu Angel sangat bersemangat sampai WhatsApp dalam grup bilang bisa kasih maju juga jam pelajarannya. Iya memang di era teknologi. Kakak Yoke, iya betul. Tadi saya sependapat juga, nonton video itu waktunya sangat singkat, padahal videonya sangat menarik, sangat-sangat menarik. Tapi waktunya tidak cukup begitu. Terima kasih. Iya, saya senang sekali dengan antusias Bapak Ibu guru yang mengikuti proses pembelajaran kali ini. Ya memang di era teknologi ini seperti yang Ibu Angel kasih ilustrasi dari video itu bahwa memasak itu tidak harus langsung ketika siswa mengikuti proses pembelajaran memasak, dia tidak harus langsung datang ke sekolah, tetapi dia bisa masak di rumah dan dia bisa merekam itu kemudian kirim buat Bapak Ibu. Itu contoh sederhananya Bapak Ibu. Di zaman pandemi ini justru siswa-siswi seperti yang Ibu Yusin katakan bahwa ada hal yang Ibu Yusin dapatkan di mana siswa-siswi yang awalnya ketika belajarnya offline itu diam di kelas, tidak berbicara. Tapi justru di masa pandemi ini, di era
teknologi ini memanfaatkan media online di mana anak-anak ini yang justru lebih aktif bertanya sampai bahkan menelpon ya Ibu. Justru ini adalah dampak yang positif di mana anak-anak diberikan kebebasan. Karena kebebasan itulah yang anak-anak bisa mengeksplor kemampuan mereka. Justru ada hal positif yang bisa Bapak Ibu dapatkan di mana siswa-siswi yang dulunya diam-diam di kelas justru ketika proses pembelajaran daring ini lebih aktif lagi. Semoga bisa seperti yang Ibu Angel katakan bahwa bisa bertanggung jawab nantinya dengan proses pembelajaran yang siswa-siswi dalami seperti itu. Iya, saya masih berikan kesempatan karena kita masih memiliki waktu buat Bapak Ibu, saya persilakan. Silakan Ibu Francisca. Baik, terima kasih Bu Yoke. Di sini saya ingin tambahkan sedikit, tetapi bukan berbentuk seperti tidak, tapi pengalaman dan apresiasi. Di sini saya ingin memberikan apresiasi karena lingkungan belajar saya, lingkungan kerja saya pada saat ini dengan pembelajaran tuntutan zaman itu ada guru-guru yang memang sudah senior, yang sudah mau purna tugas, tetapi dituntut harus bisa up to date, bisa menggunakan IT, sehingga saya melihat semangat untuk guru-guru yang sudah senior, yang sudah purna tugas, mereka bersemangat sehingga memacu kita untuk guru-guru muda tidak boleh kalah. Karena pada zamannya guru-guru senior itu mungkin mereka tidak terlalu bergantung dengan laptop, komputer ya untuk penyajian materi, sehingga pada tuntutan zaman sekarang ini apalagi pandemi kita dituntut harus lebih up to date, sehingga saya memberi apresiasi penuh, terima kasih, dan sebagai penyemangat buat kami guru-guru muda untuk lebih bervariasi lagi, lebih semangat untuk bisa mendidik generasi kita untuk bisa siap di kehidupan mereka nantinya. Sehingga itu yang bisa saya berikan apresiasi penuh untuk guru-guru senior yang di lingkungan kerja saya ataupun di mana saja yang sekarang pada saat ini kita dituntut untuk harus bisa, jangan mau kalah, semangat. Terima kasih, itu saja Bu Yoke. Terima kasih Bu Francisca, betul sekali, memang zaman ini yang merubah banyak hal, mulai dari proses pembelajaran, proses kerja, sangat berubah. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa tetap mengupdate hal-hal baru yang berkaitan dengan teknologi, biar membantu anak-anak untuk mengekspresikan, kemudian mendorong anak-anak untuk menemukan potensi mereka. Karena itu penting sekali di masa sekarang. Ya Bapak Ibu, masih kita punya waktu 10 menit. Saya berikan satu kesempatan lagi buat Bapak Ibu yang mau sharing. Setelah ini kita nanti foto bersama ya Bapak Ibu. Ya mungkin saya belum dengar suaranya nih. Ada Ibu Evi, ada Ibu Fitri, Ibu Kasmira. Kalau Bapak Alex, sepertinya Bapak Alex nanti kalau kita sharing lagi mungkin Bapak Alex bisa memanfaatkan fitur kolom chat untuk berbagi pendapat di situ Bapak. Ya silakan Ibu Evi. Ya, selamat siang untuk semuanya. Siang Ibu. Ya, mohon maaf saya baru menyimak karena hari ini di SMK 5 baru pertama kali pembelajaran daring, jadi banyak sekali yang sedang didiskusikan untuk kesuksesan siswanya belajar hari ini. Baik, setelah tadi saya dengar dari Ibu Justin, dari Ibu Francisca, Pak Sinaga, ya hampir semuanya sama, dan saya sependapat bahwa yang saat ini sudah kita hadapi ya itu sesuai dengan konteks zaman yang memang masa pandemi seperti ini, kemudian guru dituntut tidak gaptek lagi walaupun usia sudah menginjak kepala 5 lebih ya, mau tidak mau harus bisa sejalan dengan pikiran para siswa yang sekarang ini. Gitu juga ketika walaupun pembelajaran itu tidak
tidak mesti harus di pembelajaran saja, ketika siswa bermasalah ataupun siswa mendapat kendala di luar dari materi pembelajaran, kadang kan kita juga merangkap seperti menjadi wali kelas itu, ya kita juga harus paham apa yang sekarang sedang terjadi di dunia usianya mereka itu dengan pengaruh zaman yang sedang yang beda dengan zaman kita dulu. Kita juga harus paham gitu. Artinya update terus ilmu-ilmu, update terus tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang yang tentu sangat beda dengan zaman kita dulu. Nah itu makanya kenapa guru sekarang kalau saya lihat mau tidak mau ya harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau saya rasa kayaknya semuanya sudah. Kalau yang di sini belum, mungkin dalam sisi IT mungkin. Tapi kalau untuk sisi guru yang sekarang ini, hampir semuanya kalau saya lihat ibu bapak guru itu sudah berusaha untuk mengikuti dengan perkembangan zaman yang memang saat ini jauh berbeda, sangat jauh berbeda dengan kita dulu ya. Kakak Yoke juga ini kita lihat di usia kakak Yoke segini aja, kakak Yoke, saya lihat sudah melebihi nih dari kita sebagai guru. Tapi mau nggak mau kita bangga banget loh dengan kakak Yoke ya, gitu. Jadi saya rasa pendapat saya sebagai seorang guru saat ini memang kita sudah menjalankan sesuai dengan apa yang zaman ini berjalan itu sudah mau tidak mau harus siap. Itu saja Kakak Yoke. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih, saya berikan apresiasi buat Bapak Ibu karena memang sangat-sangat berusaha untuk mengupdate hal-hal baru dari proses pembelajaran, apalagi seperti yang Ibu Evi bilang bahwa guru tuh tidak hanya jadi guru yang mengajar, tetapi juga kadang menjadi wali kelas. Justru ini yang menjadi tantangan ketika berhadapan dengan anak-anak, di mana anak-anak memiliki kesulitan, selain dari proses belajar, justru harus dilakukan secara daring kadang-kadang. Terima kasih, saya berikan apresiasi buat Bapak Ibu karena sudah berusaha untuk mengupdate hal-hal baru, apalagi yang dalam konteks guru-guru yang memang lagi berusaha untuk menangani masalah IT supaya bisa menyamai dan membantu para siswa-siswi untuk belajar. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, sesi tatap muka kita pagi hari ini menjelang siang ini sudah selesai sesi pertama. Habis ini Bapak Ibu saya berikan pengumuman, Bapak Ibu silakan lanjutkan dengan belajar mandiri. Kemudian akan dilanjutkan dengan istirahat. Setelah istirahat kita akan ketemu lagi. Untuk informasi link untuk tatap muka yang kedua nanti akan dibagikan oleh fasilitator Bapak Ibu ke dalam grup. Sebelum kita mengakhiri proses diskusi pertama ini, saya minta untuk Bapak Ibu nyalakan fitur untuk kita foto bersama Bapak Ibu. Saya minta tolong Kak Murli ini untuk berhenti share screen, minta tolong untuk ya nanti absen juga. Para fasilitator akan kirim link ke dalam grup langsung. Bapak Ibu absensi hari ini. Kita akan foto-foto bersama Bapak Ibu. Kakak Murli ini mungkin bisa bantu untuk foto bersama. Saya kayaknya kemarin-kemarin nggak absen deh Kakak Yoke. Ya mungkin nanti Kak Murli ini sampaikan ke pihak panitia. Jadi nanti fasilitator juga akan kasih updatean ke Bapak Ibu. Ya mungkin kita pakai presisi, Bapak Ibu program presisi, silakan Kak Murli. Pasti. Silakan. Pak Sinaga, kok tangan itu? Tangan. Pak Sinaga lagi jadi papa sitter. Loh, yuk kasih tangan kiri dia, tangan kanan Bapak tuh. Ayo. Sudah. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di tatap muka yang kedua. Semangat belajar mandiri, kemudian lanjutkan dengan istirahat. Terus nanti kita ketemu lagi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk antusiasnya di proses tatap muka pertama. Terima kasih banyak.
kasih.